akan worship di Mas Bek. Dengan donasi Anda sebesar 12.300.000 rupiah dan kau menjadi VVIP ke-20 kita. Gua tambahin deh 15 juta Den. Sultan, 15 juta rupiah untuk seekor ikan cupang. Wah. Kak Dimas Bek pantas nih kita kasih gelar Sultan, teman. Jadi Mas Bek, we love you. Tukar terus ya. Sekali. Teman di rumah, ini dia nih yang lagi ngehits banget sekarang. Lelang cupang online. Lelang ikan cupang yang diselenggarakan oleh Kak Denny Sumargo ini memang seru banget. Bahkan bisa dibilang yang paling seru di Indonesia. Malam hari ini kan Anda akan turun dan tampil. Peserta live Instagramnya aja mencapai 700 orang. Wah. Bukan hanya ikan cupangnya bagus-bagus dan ngebit atau perang harganya gila-gilaan, serta gaya Kak Denny Sumargo membawakan acara lelangnya yang sangat ekspresif. Tapi uang hasil lelangnya pun ternyata didonasikan kepada pihak yang membutuhkan, teman. Luar biasa. Cakep banget. Tapi kok Kak Denny Sumargo sekarang merambah dunia cupang juga sih? Bukannya Kak Denny Sumargo ini pemain basket yang sering main film, serta sempat jadi host acara petualangan juga? Apa mau banting setir nih dari host acara petualangan ke host lelang ikan cupang? Gimana kalau kita tanya langsung aja yuk ke Paman Densu, alias Paman Denny Sumargo? Jadi dulu cupang itu masih aduan. Terus waktu itu ada teman dari Boston, nama farmnya. Nah dia ngasih ikan itu ikan cupang terbaru. Dan aku kaget, ternyata ikan cupang sekarang tuh cantik-cantik beda sama zaman dulu. Nah aku sendiri nggak pengen punya ikan banyak-banyak, karena aku pengen punya ikan hanya beberapa aja. Akhirnya ikan-ikan itu aku lelang, dan uang dari hasil lelangan aku donasikan ke orang. Wah, mulia sekali ya Paman Densu. Kalau Tan sama pemirsa boleh tahu, total donasi yang sudah terkumpul ada berapa sih? Total dari lelangan donasi sampai 1 bulan ini itu sudah mencapai 250 juta rupiah. Bahkan kemarin kita sudah mengirimkan terakhir untuk membantu para teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di Kalimantan dan juga Sulawesi dan menyusul. Wow, 1/4 miliar rupiah dari hasil lelang cupang, teman. Luar biasa, keren maksimal. Cocok deh kalau nama Instagramnya cupang sombong. Pinter juga gue lama-lama bawa begini. Alright, ditembak 2000 oleh Indra Kusuma. Disambut 3800 oleh Beta Edik. Meninggalkan semuanya tertinggal di belakang. Terikat bersama. Jadi, sebelum kalian terjun ke lelang cupang, kalian harus paham dulu istilah-istilah yang biasa digunakan di dunia perlelangan cupang, yaitu OB, NB, delay, sniper, dan close. OB atau kepanjangan dari open bid adalah harga awal yang ditetapkan oleh si pemilik ikan cupang. Biasanya sih dari 0 rupiah. Kalau NB atau next bid adalah kelipatan penawaran. Jadi, jika NB-nya 10 atau 30, maka penawaran harus kelipatan 10.000 atau 30.000. Terus, kalau delay dan sniper adalah hitung mundur menjelang berakhirnya lelang. Bedanya ialah, kalau delay hitung mundurnya agak lambat, sementara sniper jauh lebih cepat. Terakhir ada close, yaitu penutupan lelang. Iya, hampir kelupaan. Bukan lelang cupang online namanya kalau nggak ada host, alias pembawa acaranya. Host ini nggak mesti si pemilik ikan ya. Bahkan bisa dibilang sebagian besar lelang, hostnya bukanlah pemilik ikan cupang. Nggak usah jauh-jauh deh. Paman Denny Sumargo ini contohnya. Apalagi ikannya pun bagus-bagus. Seperti kiriman dari kakak ini misalnya. Tuh lihat teman, cakep-cakep banget kan? Oke, pakai titik. Suasana tegang pun sangat terasa karena waktunya hanya dibatasi 3 menit. Dan yang ngebid alias mengajukan harga pun gila-gilaan. Om Ari nggak masuk. Bahkan sampai ada yang menembus rekor 18 juta rupiah, teman. Wow. Wah. Benar-benar luar biasa. Serunya udah ngalahin final Piala Dunia kali ya. Bawa close. Saya terima nikahnya dan kawinnya Indri Nikasari binti Bapak Agus Santoso dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ya ampun, nikah pakai
mahar ikan cupang, teman. Yap, teman di rumah. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Desember 2020, sempat ada berita viral nih mengenai sepasang pengantin yang menikah dengan mas kawin ikan cupang. Wah, ada-ada aja ya. Pernikahan dengan mahar ikan cupang jenis blue rim ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Ya udah deh, semoga langgeng hingga maut memisahkan ya Kak. Amin. Widih, cekrek. Cakep-cakep banget ya hasil fotonya. Ya nggak heran, soalnya ini adalah foto-foto jepretan fotografer profesional, teman. Walah, pantasan. Kenalin nih, ini dia fotografer yang Otan maksud, Kak Marta Suherman. Kak Marta ini fotografer profesional asal Jakarta yang sering memfoto perusahaan ternama dan artis-artis loh. Cakep. Biasanya kalau kita motret ikan cupang itu, kita sebisa mungkin pancing dia supaya agak di tengah-tengah. Jadi kalau di sini kita lihat ya, kalau terlalu ke bawah, dasar dari si soliternya itu muncul, jadi nampak di dalam foto kita, jadi hasilnya kurang maksimal karena kadang ada pantulannya juga. Jadi kalau kita taruh dia persis di tengah, belakangnya tuh pas hitam banget. Oh gitu ya Kak. Wih, mantap nih tipsnya. Jadi kalau saya biasa motretnya nih memang pakai soliter bentuk kotak kayak gini ya, dan biasanya selalu ada ikan pemancing di sebelahnya, jadi boleh di kiri atau di kanan. Tapi ikan itu macem-macem karakternya, jadi tergantung dia. Kadang-kadang kalau dikasih pancingan juga belum tentu cocok nih. Jadi ada kalanya kita bisa mancing juga pakai cermin. Betul juga ya. Kalau pakai cermin kan si cupangnya berasa melihat cupang lain. Cakep. Nah, kalau dari alat-alatnya sendiri, Kak Marta pakai apa aja sih, Kak? Kalau pemotretan menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless, yang pasti kita butuhkan adalah kamera dan juga lensa. Jadi lensa sebenarnya bisa apa aja, tapi memang kalau lensanya katakan lensa kit, kita butuh tambahan sih, kayak semacam filter di bagian depan itu kayak filter pembesar. Kalau teman-teman mungkin punya lensanya lensa makro, itu akan lebih mudah pastinya. Kemudian saya menggunakan lampu, jadi ada lampu flash kayak gini nih, jadi nggak harus pakai lampu studio. Kemudian setelah itu juga kita butuh tripod. Jadi tripod itu supaya kita nggak capek, karena ikannya ini kan bergerak ya, kadang-kadang kita mesti kejar gitu. Ketika kita kejar, kalau kita handheld kayak gini dipegang di tangan, kadang-kadang agak susah ngejarnya. Jadi lebih enak pakai tripod, jadi udah stabil di situ. Tapi jangan sedih, Kak Marta mau berbagi tips juga nih. Gimana caranya memotret ikan cupang dengan handphone biar hasilnya sebagus kamera SLR? Wih, asik! Nah, jadi gini Otan, kalau misalkan kita mau foto ikan cupang nih ya, pakai smartphone, yang pertama smartphone-nya bisa apa aja, tapi sebisa mungkin nih bagian belakangnya, kalau kayak handphoneku kan belakangnya warna putih, jadi dipakein housing aja yang warnanya agak lebih gelap gitu. Oh gitu ya? Iya juga ya. Soal casing handphone, Otan gak kepikiran tuh. Kelihatan sepele tapi penting. Jadi kita ngambilnya itu harus tentuin dulu angle-nya nih, karena kalau misalkan eye level kayak gini, misalnya ini kan mata manusia ya eye level, kalau kita dari atas begini kita dapat si posisi mejanya ini nih, ini kan kurang bagus ya. Jadi kalau saya pribadi lebih suka dibalik biasanya, jadi dibalik dapatnya lebih low angle, jadi si mejanya itu nggak masuk dalam frame kita. Ini kalau dilihat sini kan ada kayak pantulan tanganku ya, kalau dilihat tuh kayak ada tangan di sini, kelihatan dia mantul di kacanya ini. Nah, kita butuh kayak karton atau bahan-bahan plastik yang berwarna hitam. Ini tujuannya untuk ngeblocking. Cakep! Gimana teman tips-tipsnya? Bermanfaat kan? Teknologi kamera yang semakin canggih memang membuat hasil foto jadi semakin bagus teman. Tapi bukan berarti hanya HP mahal saja yang bisa menghasilkan foto ciamik. Tenang, ada aplikasi edit foto teman.
Kita mau coba edit di aplikasi yang namanya Snapseed. Kita pergi ke tools di bawah ini, terus kita cari yang namanya healing. Nah, ini gunanya untuk menghilangkan detail yang kita nggak mau. Jadi kita mesti zoom dulu nih, di zoom dulu, terus kita coba dirapihkan di sini. Jadi kita pelan-pelan dihilangkan area yang kita nggak mau. Jadi kalau kecil-kecil harus kira-kira presisi lah. Wah, lengkap banget nih tipsnya dari Kak Marta. Otan banyak mendapat ilmu baru nih. Terima kasih banyak ya, Kak. Selamat datang di gugusan batu kars terbesar kedua di dunia. Ini bukan di luar negeri loh, masih di Indonesia kok. Tepatnya di Ponre, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tuh, tebingnya tinggi banget, bisa sampai puluhan meter. Kalau pohon sih, Otan biasa manjat. Kalau tebing keras begini, biar Kak Ahmad aja yang menaklukkannya. Oke, siap. Bisa, langsung kita mulai, Pak ya. Semua peralatan sudah siap. Jangan lupa lumuri tangan dengan bubuk magnesium biar nggak licin. Panjat tebing begini butuh sekali kelenturan tubuh dan koordinasi kekuatan tangan dan kaki, teman. Saat memanjat tebing, pilih pijakan kaki yang pas. Sementara tangan harus pegang kuat celah tebing. Super menantang ya, pantas aja disebut olahraga ekstrim. Eits, tapi semua usaha ini sebanding kok kalau sudah sampai di atas. Hemak di sisi tebing, siap jadi tempat nongkrong sembari menikmati pemandangan. Cakep! Teman, urusan panjat memanjat, Sobat Otan ini jagonya loh. Iya bener, iguana. Teman, kalian tahu nggak? Selain warnanya yang cantik, iguana biru ternyata memiliki umur terpanjang loh dibanding iguana-iguana lain. Iguana biru bisa hidup hingga usia 69 tahun loh. Cakep. Cekrek. Cekrek. Wih, udah cocok jadi supermodel kalian sob. Cakep. Tapi kenapa iguananya bisa berbeda-beda gitu ya warnanya? Jelas bisa dong. Soalnya famili Iguanadae terdiri dari 34 jenis iguana, teman. Ada biru, merah, albino, pokoknya warna-warni kayak pelangi. Nah, untuk menjaga warna iguana tetap bagus, Sobat Otan ini wajib diberi makan sayur atau buah-buahan dan juga harus rutin dijemur. Seperti umumnya reptil, iguana juga bakal mengalami proses pengelupasan kulit atau disebut shedding. Nah, agar terhindar dari penyakit kulit, iguana harus sering dimandikan. Bisa dengan cairan antiseptik atau ramuan tradisional rebusan air daun sirih. Daun sirih itu mengandung antibiotik alami yang berfungsi membunuh bakteri di kulit iguana, teman. Habis mandi, jadi kinclong lagi deh. Cakep! Tolong! Ada iguana nyasar! Iguana kok bisa sampai nyasar ke pantai sih? Lagi liburan, sob! Otan lupa, deng. Dia kan sobat Otan si iguana laut. Marine iguana atau iguana laut ini memang satu-satunya iguana yang menyukai lautan. Dan Galapagos adalah satu-satunya tempat di dunia di mana kita bisa menemukan mereka. Kermaks! Tapi sebenarnya iguana-iguana laut ini adalah hasil evolusi, teman. Menurut para ilmuwan, nenek moyang iguana laut ini adalah iguana darat seperti yang sering kita jumpai. 8 juta tahun lalu, mereka terbawa puing-puing atau kayu dan terseret ombak dari daerah lain di Amerika Selatan, hingga akhirnya terdampar di Galapagos. Karena daratan Galapagos kering serta gersang dan tidak banyak tersedia alga makanan mereka, iguana-iguana ini pun mulai berenang mencari makan di laut. Sedikit demi sedikit, kemampuan mereka berkembang dan berevolusi hingga menjadi seperti sekarang ini.
iguana-iguana ini nggak cuma santai saja di pantai. Mereka juga berenang untuk mencari makan. Kalau urusan berenang, iguana darat juga bisa melakukannya. Tapi, ada satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh iguana dari Galapagos. Mereka bisa menyelam. Kerennya lagi, iguana bisa menyelam di kedalaman hingga 30 meter selama 45 menit loh. Terbaik kalian sob. Tapi hanya 5% dari seluruh iguana laut yang menyelam untuk mencari makanan. Ini biasa dilakukan oleh iguana jantan yang berbadan besar karena butuh tenaga ekstra untuk berenang di antara ombak. Sementara iguana lain lebih memilih mencari makan di pantai saat laut surut. Tapi kan, alga ini pasti mengandung banyak air laut. Belum lagi kalau kamu makan sambil menyelam, pasti kamu menelan banyak air laut yang mengandung garam. Otan khawatir, nanti kamu kena darah tinggi karena kebanyakan makan garam. Tapi inilah hebatnya iguana laut. Ternyata garam yang mengendap dalam pembuluh darah akan bermuara pada kantong garam yang terdapat di atas matanya. Setelah terkumpul, tinggal dikeluarkan deh dengan cara Gucci. Ini bersin bukan sembarang bersin. Dengan melakukan ini, maka air garam akan keluar dari tubuhnya. Lucu ya. Cipratan garam ini akan banyak menempel di atas kepalanya dan meninggalkan jejak kerak putih di kulitnya. Otan mencium bau yang tidak beres nih. Banyak bapak polisi dan bapak tentara, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Ada apa ini? Apakah sedang ada perang? Apa? Ada harimau lepas dari kandang. Otan jadi merinding. Tengok kanan, tengok kiri. Jangan-jangan ada di belakang sedang mengintai Otan. Ih, serem. Si belang ini memang dikenal sebagai hewan buas. Dalam rantai makanan, ia termasuk pemangsa puncak. Cakar dan taring adalah senjata mematikan yang mereka punya. Dari kabar yang Otan terima, 2 ekor harimau di Simca Zoo, Kalimantan Barat berhasil lolos dari kandangnya. Kejadian ini berlangsung pada hari Jumat, tanggal 5 Februari lalu. Petugas menemukan harimau yang diberi nama Eka dan Tora tak terlihat di kandangnya. Rupanya karena curah hujan yang tinggi, dinding pembatas kandang harimau ini roboh. Dan ya ampun, mereka pun keluar dan berkeliaran di sekitar area kebun binatang. Dan yang seramnya lagi, seorang petugas kebun binatang ditemukan tewas di sekitar kandang. Sedih. Otan makin merinding dengarnya. Hampir setiap jengkal wilayah kebun binatang dan sekitarnya disisir untuk dapat menemukan keberadaan 2 harimau Bengal. Ya maklum aja, areanya cukup luas, sekitar 20 hektar. Ketika berhasil ditemukan, rupanya bukan perkara mudah untuk membekuk mereka. Bapak petugas terpaksa menembak mati harimau betina bernama Eka. Habisnya, ia berhasil menghindar dan lolos dari tembakan obat bius. Lalu ia juga coba melawan dan menyerang. Jadi terpaksa deh. Untungnya seekor lagi berhasil dilumpuhkan. Harimau bernama Tora berhasil ditangkap hidup-hidup dan dipindahkan dengan selamat. Syukurlah, Otan lega. Kalau sampai masuk ke daerah pemukiman warga kan bahaya. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi.